Studio kita tercinta. Udah lama banget Betapa ya aku ketemu studio merindukanmu. ini, ya ampun. Wah. Hai adik-adik semua. Wah, Kak Daniel sama Kak Nanda abis pulang dari liburan yang ya nggak jauh panjang-panjang banget. amat sih. Tapi menyenangkan ya, Kak. Menyenangkan dong, jelas. Kak Nanda gimana liburanmu? Liburan menceritakan, ceritakan. Aduh, sangat menyenangkan. Menyenangkan ya? Wow. Sangat menyenangkan, aku tuh ya keliling dunia. Wah. Kemana Aku aja? Ke Amerika. Oh, Tuhan. Ke Inggris. Ke Inggris. Ke Itali. Sumpah, ke ria Eropa. sekali ya. Wow, hebat banget. Glamor kan? sekali hidupan Kak Nanda ya ternyata. Enggak. Aku cuma di rumah adik-adik. Di rumah bersama keluarga ya? keluarga dong. Menyenangkan Aku ya. family time gitu kan, udah lama banget nggak ketemu keluarga. Jadi sangat menyenangkan liburannya ya. Wow, luar Kalau biasa. Kak ya. Daniel kemana? Kalau Kak Daniel liburan itu banyakkan untuk menyendiri. Jadi Kak Daniel memilih untuk daki gunung sih, Kak. Wow. Ada berapa gunung yang didaki? Banyak pokoknya. Gunung Kak Daniel pergi ke daerah Jawa pokoknya kan, naik gunung. Menarik. Jadi menghabiskan waktu dengan naik gunung untuk menenangkan diri. Mantap. Kenapa harus tenang? Oh, karena ya begitulah Kak. Ya. Masa-masa muda, masa-masa penuh dilema ya kan. Kita perlu menenangkan diri. Gitu sih, Kak. Tapi nggak kerasa ya sekarang tuh kita udah masuk ke tahun 2021. Betul, aku tuh kangen banget yang namanya sekolah minggu. Betul. Kan Anda kangen nggak? Kangen banget. Adik-adik kita semua juga udah pada juga kangen. pasti pada kangen. Hey, kalian pada kangen nggak sekolah minggu? Kangen. Kangen guys, jawab guys. Kangen nggak? Oke, kita ngomong-ngomong, kita beres-beres dulu nih Kak. Oh iya Ini benar masih ya. baru bawa tas, koper Kak Nanda Iya, belum. terus Tunggu aja. adik-adik ya, kita mau siap-siap dulu. Wait a minute. Kopernya. Kacamata. Oh iya, aku harus, Kak Daniel harus berganti kacamata dulu. Centil. Maaf ya adik-adik, Kak Daniel emang centil. Oke, sudah? Mantap? By the way nih kan, kita masuk ke 2021. Iya. Pastikan kalau di awal tahun kita punya resolusi nih untuk Pastilah. menjalani 2021. Kan Anda juga pasti punya, toh? dong. Kak Daniel resolusinya apa nih di Oh tahun dibahas ya. 2021? Pastinya 2021 akan menjadi tahun yang jauh lebih baik Kak dari tahun ini, dari tahun kemarin. Kan Anda juga demikian kan? Aku juga pasti mau menjadi yang lebih baik, terus selalu mengandalkan Tuhan. Wah, itu yang paling penting. Iya. Adik-adik kalian apa resolusinya di tahun 2021? Coba komen. Tulis dong. Mau lebih giat belajar kah? Iya. Atau mau lebih banyak nabung kah? Tulis di Betul. kolom komen sekarang. Nanti Kak Daniel sama Kak Nanda akan lihat resolusi Iya. kalian. Oke, Kak Nanda udah gak sabar untuk mulai ibadah hari ini? Betul. Tapi sebelumnya kita sapa dulu adik-adik Iya kita yuk. bener. Aduh, mereka udah pada mandi, udah pada cantik-cantik. Kita sapa dulu ya Kak. 1, 2, 3. Halo adik-adik semua. Kembali lagi di Sekolah Minggu Super Bowl. Wah, pasti energinya udah banyak banget nih Wah, karena habis semangat liburan, betul Betul. tidak? Tenaganya masih full. Betul. Ya udah, kalau gitu kita mulai aja langsung ya Sekolah Minggunya. Yuk. Kita berdoa dulu ya? Iya dong, Oke deh. Kak Daniel Oke adik-adik berdoa. semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa. Siap? Siap. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan. Dari hari kemarin sampai hari ini Tuhan masih jagain kami, Tuhan masih lindungi kami, dan Tuhan masih sayangin kami. Tuhan Yesus, di hari Minggu yang penuh sukacita ini Tuhan, kami mau beribadah. Kami minta Roh Kudus hadir sepanjang ibadah kami, biar kami benar-benar menikmati sukacita melalui ibadah hari ini. Berkati Tuhan dimanapun adik-adik kami berada, dimanapun kami berada, biar Tuhan senantiasa bersama kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur dan mau mulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Yeay. Semuanya udah semangat kan buat memuji Tuhan? Siap dong. Ya, kita mau bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Karena Karena kita yang mau memuji Tuhan. Yuk, semuanya bangkit Come on, berdiri. come on. Kanan, geser kanan. Oh iya bener, aku lupa. Yuk, kita mau nyanyi jagalah hatimu terhadap dosa. Yuk. Come on. Semuanya yuk. Jagalah hatimu terhadap dosa. Apa? Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Mantap. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan semua ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju.
tersenyum. Haleluya, wow. Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan kita itu luar biasa? Aku, Kak. Yeay. Semuanya, siapa yang percaya? Yes. Wah. Kita mau nyanyi lagu Ayub Setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Karena dia dikasih kekuatan sama Tuhan. Ya. Semua siap ya? Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Mantap. Daniel di dalam goa, Singa. semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya apa? Yesus luar biasa. Sekali lagi. Come on. Ayub setia, Siapa? Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat apa? Nuh membuat Bahtera. Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat. semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, Yesusku perkasa, hey berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na, hey na 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 na. Yesus luar biasa. Yeay! Wow, luar biasa. Oke adik-adik semua, kita siap untuk menyembah Tuhan ya. Siap. Adik-adik semua siap untuk menyembah Tuhan? Mana tangannya yang siap menyembah Tuhan? Wow, luar biasa. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan bareng Kak Daniel sama Kak Nanda. So, kalian juga harus sungguh-sungguh ya menyembah Tuhan. Betul. Oke, siap. Yuk, kita menyembah Tuhan bareng-bareng. Kita percaya bahwa Tuhan bisa pakai semua orang ya. Termasuk kalian. Walaupun kita masih kecil ya Kak Nanda ya. Betul. Mereka masih kecil, tapi kita semua bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oke? Ini jadi iman kita bersama. Mata kecil ini, Amin. mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Amin, Tuhan Yesus. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Sekali lagi ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Amin, Tuhan. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi kita ulangi pujian ini ya. Dengan sungguh-sungguh. Mata kecil ini, Mulut kecil ini. mulut kecil ini Iman kami Tuhan. akan melakukan perkara yang besar. Amin Tuhan. Tangan
tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah Yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang dahsyat atas hidup kami Tuhan. Kami percaya semua kami bisa Tuhan pakai dengan luar biasa. Kami mau bawa hidup kami sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja di dalam kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan belajar dari firman Tuhan lewat Superbook. Tuhan bantu kami untuk mengerti dan melihat bahwa kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami bisa Tuhan pakai untuk bawa kemuliaan Tuhan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua. Tadi kan kita di awal udah bahas tentang resolusi nih kan. Betul. Resolusi 2021. Nah Kak Danda mau nanya lagi sama Kak Nanda nih. Kak Nanda apa resolusimu 2021 ini Kak? Di tahun 2021 ini aku mau menjadi anak yang lebih baik. Anak yang lebih baik, lebih rajin. Lebih rajin. Terus. Ini efek dari luar negeri apa gimana? Jadi enggak. Aku mau gimana ya? Sebenarnya aku mau pengakuan dosa adik-adik. Wah, ini musiknya perlu diganti kan? Teng 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 teng. Apa itu Kak? Apa? Jadi adik-adik nih ya, sebenarnya aku itu kalau tidur tuh suka subuh. Ini jujur nih ya? Jujur banget, dari hati yang paling dalam. Karena aku tuh suka nonton. Nonton apa Kak? Nonton banyak banget. Nah jadi aja suka dimarahin sama mama. Karena kalau misalnya tidur subuh kan berarti bangunnya siang. Oh. Jadi kan ya taulah kan kalau di Jadi nggak rumah bisa harus bantuin mama beres-beres. ya? Oh, betul. Makanya aku tahun ini aku mau nggak tidur malam lagi, nggak nonton sampai subuh. Gitu. Tidur pagi ya? Iya betul. Jadi tidurnya lebih awal biar nanti bangunnya cepat terus bisa bantu bantuin mama. Ya kan bisa bersih-bersih, nggak Betul, telat kalau harus sekolah. Wah luar biasa. Kita dukung kan Anda. Adik-adik kalian juga apa yang jadi resolusi kalian? Kalian udah tulis belum tadi? Iya. Ya kita saat nanti di akhir kita akan sama-sama doain. Betul. Supaya kita di 2021 itu menjadi lebih baik. Nah kan Anda penasaran nggak? Hari ini kita juga akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang juga hidupnya itu penuh dengan masalah, penuh dengan kesalahan-kesalahan gitu. Betul. Tapi ketika dia benar-benar bertobat, dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Wow, siapa tuh? Akan Anda penasaran nggak? Penasaran. Sama tokoh yang luar biasa ini. Penasaran banget. Siap? Kalian penasaran kan? Penasaran kan? Ada ninja makan kedondong. Apa tuh? Langsung aja kita lihat dong. Let's go. Ayo Chris, kita lihat saja apakah Gizmo mau diajak pergi bermain ke taman. Ini aneh. Ya, ibumu tidak pernah membiarkan pintu ini terbuka. Ibu, ayah. Aku di sini. Hei, apa yang kau lakukan? Gizmo! Jangan halangi aku. Chris, alarm tidak nyala dan dia
Lihat orang pencuri, penjahat, dan kamu pasti akan bayar. Diam! Kamu tidak kenal aku dan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Keluarga kaya, mainan robot, dan lab canggih di rumah yang mewah. Kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya dan juga asal-usulku. Apa kamu lapar? Joy, jangan bicara dengannya. Karena itu kamu masuk? Apa pedulimu? Namaku Joy. Kamu? Joy, sudahlah. Kamu pasti takut. Aku juga. Tapi mungkin ini hanya hilaf, kan? Kamu bisa jelaskan kenapa kamu masuk ke rumah ini? Aku tidak bermaksud. Itu hanya bersih sekali alarm itu. Jangan bergerak. Ayo ikut. Aku lega tidak terjadi apa-apa. Ya, mungkin kita sebaiknya lupakan hal ini. Seumur hidup bisa berbahaya nih. Profesor, mari masuk ke dalam untuk membuat laporan. Pak, apa yang akan terjadi pada anak itu? Namanya Jason Dunning. Dia dari dulu memang bermasalah. Jika Anda menuntut, akan kami proses lebih lanjut. Chris, kamu dengar itu? Kita harus beritahu mereka. Dia bukan penjahat. Apa maksudnya bukan penjahat? Dia masuk rumah. Dia curi makanan di dapur. Dia ingat aku. Dan bisa jadi dia melakukan sesuatu kalau kamu tidak datang, Chris. Pokoknya sudah melampaui batas. Chris, aku serius. Ada sesuatu tentang dia. Jika diberi kesempatan, mungkin dia bisa berubah. Dia pencuri, Joy. Dia pantas menerima akibatnya. Superbu. Semoga ini berjalan. Dia santai. Jangan kasih dia spontan. Aku sedang membawamu menyaksikan perubahan ajaib pada diriku yang paling berbahaya. Oke, sudah cukup. Pulang yuk. Guys, lakukan info scan dan cari tahu di mana kita sekarang. Menurut jari sensorku, kita pasti tidak di Kansas lagi. Sepertinya kita mendarat di kota Yerusalem kuno, dan ini tahun... Oke, aku pikir bakal berhenti. Cepat, ikuti aku. Siapa yang mengejar kita? Saulus dari Tarsus. Sembunyi di pot itu. Angkat dan kurung semua pengikut Yesus malam ini. Geledah setiap rumah. Oh, bagus. Bahaya sudah lewat. Wow, sepatu baru. Saya Caleb. Kalian tidak perlu khawatir. Ananias ada di sini.
Tetap waspada. Kenapa kalian sembunyi dari pria bernama Saulus? Kami mengikut ajaran Yesus dari Nazaret. Dan karena itu para pemimpin menganggap kami meninggalkan Tuhan. Padahal tidak. Tapi satu yang paling giat untuk memadamkan semangat kami, yaitu Saulus dari Tarsus. Syukurlah dia tidak berhasil malam ini. Saulus hadir saat orang-orang membunuh Stefanus. Siapa Stefanus? Stefanus orang yang istimewa. Dia mengasihi Allah sepenuh hati dan begitu semangat dengan pesan Yesus tentang keselamatan. Stefanus menjelaskan Yesus adalah penggenapan janji Allah, korban yang sempurna. Jauh lebih baik daripada lembu domba yang dipakai untuk pengorbanan. Tapi tiap penjelasan hanya membuat para penduduk lebih marah. Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Dia memaafkan musuhnya bahkan saat mereka merajamnya. Lihatlah, aku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus. Lalu, dia berusaha menghentikan semua pengikut Yesus. Dia pergi dari rumah ke rumah, menangkapi orang, menyeret siapapun ke penjara, termasuk perempuan yang percaya pada Yesus. Ananias, ada pengawal mungkin bersama Saulus. Semua harus ke rumahku di Damaskus. Kalian aman di sana. Persembunyian mereka. Hilang? Cari mereka. Pasti masih di sini. Saya yakin mereka mencoba untuk lari. Mereka bergerak dari Yudea melalui Samaria dan Galilea sampai ke Syria. Ada kubu murid-murid Yesus tinggal di sini, di Damaskus. Imam besar, saya butuh surat pribadi dari Anda untuk memimpin rumah ibadat di Damaskus agar mereka mendukung saya mengakhiri infeksi ini untuk selamanya. Pengikut Yesus ini telah mengabaikan hukum Musa. Baiklah, akan kuberikan. Dengan begitu, aku akan membersihkan Damaskus dalam seminggu. Chris dan Ananias berhasil meloloskan diri. Saya terus memantau pemindai. Saya melacak semua kristal fosfor olahan dalam radius 100 mil. Sepertinya aku absen saat guru menjelaskan kristal fosfor. Apa hubungannya dengan mencari Chris? Jari tangannya mengandung kristal fosfor olahan dan tidak ada di daerah atau waktu ini. Wow, jadi dengan melacak kristal jam itu, kamu sedang melacak Chris. Sepertinya Chris dan analoginya telah tiba di Damaskus. Ananias pasti naik kuda untuk melintasi padang pasir. Kusirnya sedang menuju Nazaret. Kita harus ke utara untuk beberapa hari lagi. Bisa lebih cepat kalau kita dapat tumpangan. Itu Saulus!
Saulus, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Aku buta. Bawa aku ke Damaskus. Yesus berbicara padaku dan aku akan taat. Dia memerintahkanku untuk bicara dan menunjukkan jalannya kepada bangsaku. Pasti kepalanya terbentur. Bawa dia ke Damaskus seperti yang dia mau. Saya akan kembali ke Yerusalem. Imam besar pasti akan kecewa. Ananias akan takjub kalau dia mendengar ini. Ananias, I'm worried about Caleb and my friends. It's been 3 days now. Percayalah, Chris. Allah mengawasi kita, dan Dia tidak akan tidur saat mereka menghampiri kita. Berkata Adonai Eloheinu melek Ananias. Saya di sini, Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seseorang yang bernama Saulus. Ia berdoa dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia melihat lagi. Tuhan, dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Pergilah, dia kupilih untuk membawa namaku ke seluruh dunia. Menurut pembinaanku, Chris seharusnya... Joy, yes, he's wrong. Chris! Kalian berhasil. Dari mana saja kalian? Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi. Itu tadi Saulus. Kalian bertemu Saulus? Dia di sini di Damaskus. Ananias. Chris, dia sudah berubah. Ananias, Saulus mengikuti kita. Iya, aku akan menemuinya. Apa maksudmu? Tuhan memberitahuku hati Saulus telah berubah dan dia menerima pencerahan. Dia menungguku. Tapi ini mustahil. Sejahat itu bisa berubah begitu saja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Siapakah itu? Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu, menyuruh aku agar engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Kau akan melakukan hal ini. Sekarang apalagi yang kau tunggu? Serahkanlah dirimu dibaptis. Mulailah hidup baru. Muliakanlah Tuhan. Aku dulu berkata jahat, menghina dan menganiaya. Tuhan telah mengampuniku karena dulu aku tidak mengenalnya. Melakukan semuanya dalam kebodohan. Kamu bagian dari kelompok yang membunuh Stefanus, temanku. Iya, aku di sana. Dan aku menghasut mereka untuk merajamnya.
Tapi ucapan terakhir dari Stefanus menghantuiku berulang kali. Tuhan, ampuni mereka atas apa yang mereka perbuat. Sekarang aku minta pengampunan dari semua yang telah aku aniaya. Aku mengampunimu. Bukankah itu Saulus dari Tarsus? Dia bicara tentang Yesus sekarang. Lalu dia menangkap keluargaku di Yerusalem. Jangan dengarkan dia! Dia pura-pura! Dengarlah, kalian tidak mengerti. Yesus datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Aku yang paling berdosa. Tapi karena itulah aku beroleh kemurahan agar di dalamku Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya sebagai contoh kepada mereka yang akan percaya kepadanya untuk hidup yang kekal. Banyak tentara datang lewat gerbang kota. Mereka mencari Saulus. Kamu harus lari. Ayo, cepat. Ayo. Gerbang kota telah dikunci. Mereka akan menggeledah setiap rumah. Ananias, aku punya rencana. Siapa yang mau bantu aku? Banyak pengawal berada di sisi barat kota. Pergi dan jadilah penginjil besar untuk bangsa-bangsa lain dengan membagikan firman Tuhan. Apakah dia aman? Aku percaya Allah punya tugas istimewa untuknya. Siapkan hatimu, Caleb. Allah juga punya tugas besar untukmu saat kamu dewasa kelak. Kamu harus siap saat waktumu datang. Senang kembali ke rumah. Chris, lihat. Anak yang masuk ke lab tadi tidak ada di dalam mobil. Dia pasti lari saat kita pergi. Aku sudah cukup kejar-kejaran malam ini. Biar polisi saja yang urus. Chris, Joy. Oh, kalian di situ. Ibu, Anak yang masuk tadi, sebaiknya kamu datang ke lab sebentar ya. Ibu, aku salah sebelumnya. Soal apa? Mengenai anak itu, setiap orang layak dapat kesempatan kedua. Aku bisa memaafkannya, Bu. Aneh, itu yang dia minta kalau kita bersedia. Dia sedang disiapkan. Disiapkan untuk apa? Mungkin tugas istimewa yang sudah ditentukan untuknya oleh Tuhan. Chris Quantum, kadang-kadang kamu membuat ibu sangat kagum. Dari mana kamu dapat jawaban seperti itu? Firman Tuhan hari ini. Belajar banget kita ya. Diberkati banget. Karena kan dulu tuh Paulus jahat banget, ngebunuh-bunuhin orang. Terus dia pokoknya jahat banget lah, tapi dia dipakai Tuhan akhirnya untuk memberkati orang lain. Betul. Dari kisah ini kan kita jadi belajar ya adik-adik bahwa semua orang itu punya kesempatan untuk bisa berubah. Bahkan seorang seperti Paulus yang tadi kan Anda ceritain. Nah, kuncinya adalah ketika Paulus bisa membawa semua kelemahannya itu sama Tuhan, kelemahannya, kesalahannya, mengakui semua dosanya,
dan membiarkan Tuhan Yesus, Tuhan yang besar itu bekerja dalam hidupnya, Tuhan bisa pakai Paulus dengan luar biasa. Betul. Kan Anda tahu nggak, setelah Paulus bertobat, ya kan dia mengikut Tuhan, dia melayani Tuhan, berapa banyak kitab yang akhirnya dia tulis? Aku ingat-ingat dulu, aku kayaknya tahu deh. Adik-adik tahu nggak? Tahu berapa? Berapa banyak kitab di 14. Alkitab? 14 kitab di Alkitab di Perjanjian Baru. Baru apa aja kan Anda? Ada banyak banget. Ditahan, biar adik-adik aja. Kalian tulis. Coba kalian tahu nggak ada 14 kitab yang ditulis sama Paulus? Coba ditulis. Itu banyak banget kan, itu bukti bahwa Tuhan bisa pakai siapapun juga termasuk Paulus dan juga kita semua. Tapi Kak Daniel, aku masih belum terlalu ngerti deh. Maksudnya Kak Daniel tuh apa sih? Tentang pelajaran hari ini? Iya, betul. Oke, Kak Daniel mau ajakin Kak Nanda untuk bereksperimen sama adik-adik semua. Menarik. Mau nggak? Ayo. Ayo kita berangkat. Let's go. Kita ke laboratorium kita. Oke adik-adik. Biar adik-adik semua makin paham sama firman Tuhan yang udah kita pelajari tadi. Betul. Hari ini Kak Daniel sama Kak Nanda akan ajak adik-adik untuk sedikit bereksperimen. Oke. Sekarang kita udah ada apa aja nih ya? Kita kasih tunjuk adik-adik. Sekarang kita udah ada 2 botol. Terus? Ada apa lagi Kak Nanda? Cuka. Ada cuka. Terus ada apa lagi? Ada pewarna. Ada warna itu merah. apa tuh yang bubuk-bubuk? Baking soda Kak Nanda. Sama ini ada? Dan ada balon. Nah, kita mau ngapain nih Kak Daniel hari yang ini? pertama, ini Kak Nanda bantuin aku ya. Oke. Nih. Yang pertama kita akan isi botol ini dengan cuka. Kak Nanda juga ikutan ya. Kita akan isi dengan cuka. Udah Kak Terus Nanda? sudah gitu ngapain? Oke ya, ini Kak Daniel jelasin dulu. Botol ini melambangkan Tuhan Yesus. Melambangkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya, oke. Kemudian kita geser dulu botol ini. Kemudian kita ambil balon. Kak Nanda mau warna apa? Warna kuning. Warna kuning nih Kak Nanda. Kak Daniel warna biru ya. Nah, balon ini melambangkan diri kita. Ini jadi balon biru ini adalah Kak Daniel. Ini adalah Kak Nanda. Balon ini adalah diri kita. Dan balon ini akan kita isi sama baking soda, oke? Oke. Baking soda. Nah, baking soda ini melambangkan apa sih Kak Daniel? Nah, baking soda ini melambangkan semua kesalahan-kesalahan kita Kak Nanda. Ini kan diri kita nih ya, penuh dengan rasa bersalah. Ya, di masa lalu, di tahun 2020 rasa bersalah kita, kelakuan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan apa aja? Kak Nanda apa? Berbohong. Pernah berbohong. Terus apa lagi? Nggak taat. Nggak taat sama orang tua ya. Terus tuh apalagi kurang bertanggung jawab. Betul. Ya kan. Sering malas-malesan. Betul banget. Tuh. Berantem sama adik, sama kakaknya. Tuh. Kebanyakan main HP Kak. Betul. Akhirnya lupa tanggung jawab untuk bantu mama. Terus tuh. Oke, ya. Jadi ini adalah diri kita Kak Nanda. Diri kita yang dipenuhi sama semua kesalahan-kesalahan. Lihat, balon ini harusnya berkembang kan? Harusnya gede kan ketika ditiup. Tapi kalian lihat nggak? Balonnya hanya segini-gini aja. Betul. Ya, hidup kita akhirnya tidak bisa berkembang karena kita dipenuhi sama kesalahan-kesalahan kita tadi. Nah, ini intinya. Nah, karena itu kita butuh sesuatu untuk supaya kita bisa berkembang. Terus kita harus apa dong supaya kita bisa berkembang? Kita butuh apa? Nah, untuk itu kita butuh yang namanya Tuhan Yesus. Kita butuh Tuhan Yesus. Seperti pelajaran tadi kan kita belajar tentang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dari kisah Paulus. Paulus nggak bisa berubah gitu aja. Tapi karena Tuhan yang mendatangi dia, itu yang memampukan dia untuk bisa berkembang. Karena itu kita butuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini melambangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah baik banget sama kita ya. Dia mati di atas kayu salib. Dan kita akan masukkan pewarna ini melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, ya kan, dia mau tebus dosa-dosa kita. Dia datang, makanya kita kemarin memperingati hari Natal karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, ya. Karena itu kita butuh Tuhan Yesus. Dan botol ini melambangkan Tuhan Yesus dan pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, pertanyaan Kak Nanda tadi kan, gimana cara kita biar kita nggak stuck gini-gini aja? Iya. Yang pertama adik-adik, Kak Nanda, kita harus mengakui semua kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena itu kita butuh Tuhan. Kita perlu mengakui semua kesalahan kita. Apa aja kesalahan kita tadi, kita harus akui sama Tuhan.
Apa aja kesalahan kita tadi? Berbohong. Kita udah berbohong. Terus apa lagi? Kita nggak taat. Terus kita udah nggak taat. Kita akui semua sama Tuhan. Terus apa lagi? Kita akui semua kesalahan-kesalahan kita. Kita suka berantem. Kita suka nggak patuh sama orang tua. Kita suka jahil sama teman. Iya, betul. Tuh, suka main HP sampai lupa tanggung jawab. Kita akui semua sama Tuhan. Kita bawa semua kesalahan-kesalahan kita sama Tuhan. Dan adik-adik lihat, ketika kita bawa semua kesalahan kita sama Tuhan, kita akuin, lihat. Hidup kita yang tadinya stuck, kita jadi berkembang. Kuncinya karena apa? Kita mengakui kesalahan kita sama Tuhan. Tuh, lihat tuh, sampai gede tuh. Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Wow, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan Yesus. Lihat, balon ini akhirnya berkembang. Itu yang pertama, kita akuin kesalahan kita. Yang kedua, apalagi sih? Yang kedua yang adik-adik perlu ingat adalah ketika kita udah berkembang, udah jadi berkat, kita nggak boleh lupa sama Tuhan. Ketika kita mulai nggak bergantung sama Tuhan, lihat. Yang tadinya kita udah berkembang, akhirnya hidup kita jadi kembali lagi, stuck lagi. Hidup kita jadi balik lagi kepada kehidupan lama. Itu artinya apa kan Anda? Kita harus selalu dekat sama Tuhan. Dan selalu mengandalkan Tuhan. Kalau misalnya kita mau berubah nih Kak Daniel, kita nggak bisa berubah sendiri ya. Betul. Kita harus mengandalkan Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa mengubah kita menjadi lebih baik. Betul. Nah Kak Nanda, gimana kalau kita ajak adik-adik kita semua untuk kita sama-sama berdoa? Adik-adik mau nggak kita sama-sama berdoa? Kita mau sama-sama mengakui kesalahan kita sama Tuhan dan datang sama Tuhan Yesus. Pribadi yang hidup, biar hidup kita nggak stuck gitu-gitu aja. Kan Anda mau nggak? Nggak mau. Hidupnya berkembang? Mau ya? Adik-adik mau ya? Mau dong. Kita tinggalin dulu. Kita sama-sama berkembang. Adik-adik kita berdoa ya. Kita mau akui semua kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kan Anda yang mimpin? Kak Daniel aja. Iya, Kak Daniel. Oke ya, semuanya lipat tangan. Semuanya tutup mata. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Yuk kita lipat tangan. Ikutin Kak Daniel berdoa. Oke. Yuk sama-sama. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hari ini. Karena kami belajar. Bahwa Tuhan Yesuslah. Yang memampukan kami. Untuk kami bisa berubah. Dan hidup kami. Bisa jadi berkat buat banyak orang. Bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus. Hari ini kami mau mengakui. Semua kesalahan kami. Kesalahan kami yang udah suka marah-marah. Suka bohong. Suka nggak taat. Suka nggak mau dengar-dengaran. Suka mengabaikan tanggung jawab kami, Tuhan. Dan semua kesalahan kami. Tuhan Yesus. Di tahun 2021 ini. Kami mau mengakui semua kesalahan kami. Dan meminta Tuhan untuk memampukan kami. Menjadi lebih baik di masa depan. Di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang sayang sama Tuhan katakan. Amin. Wow. Akhirnya aku jadi mengerti nih apa yang Kak Daniel maksud dengan firman Tuhan yang tadi. Karena sama banget sama super kebenaran kita hari ini. Oh iya, ada super kebenaran kita hari ini ya. Biar kita makin sama firman Tuhan hari ini ya. Betul. Yuk, come on. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan super kebenaran. Yuk, udah bangkit berdiri semuanya. Super kebenaran kita hari ini adalah apa tuh, Kak? Tuhan membuat aku jadi ciptaan yang baru. Wah, bareng-bareng nggak ya? Udah bangkit berdiri ya? Udah dong. Yuk, siap ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan membuat aku menjadi ciptaan yang baru. Wow. Sama juga super ayat kita hari ini, Kak. Dari mana tuh? Sabar, kita ambil dulu Alkitabnya. Oh iya, betul. Adik-adik, come on, ambil Alkitabnya. Ambil Alkitabnya. Ambil Alkitabnya. Semuanya udah dapat Alkitabnya belum? Alkitabnya. Oke. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Udah dapat ya? Udah. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, ya. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku.
Tuhanlah yang menopang aku. Sekali lagi. Sekali lagi, ayo. Dengan suara yang kencang ya. Yuk, 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Wah, luar biasa ya adik-adik. Jangan lupa dihafalin seperayatnya. Dihafalin dan juga terus direnungkan. Betul, dan dilakukan juga Iya, kita percaya bahwa kita berubah karena Tuhan yang memampukan kita. Yes. Selalu andalkan Tuhan. Yeay! Nah, sekarang kita mau buat apa Kak Daniel? Kita akan membuat prakarya. Wow, luar biasa. Minggu ini kita akan bikin prakarya apa kan Anda? Minggu ini kita akan bikin prakarya. Apa itu? Aku di tahun 2021. Nih kayak gini nih. Bentuknya gini ya Kak? Wah, coba jelaskan Kak. Jadi kan tadi kita udah ngomongin resolusi apa sih kita mau kayak gimana sih tahun ini. Nah kita harus ingat dan kita juga harus lakukan. Makanya kita tulis-tulis nih biar kita ingat dan selalu dilakukan. Nih gitu, ada 3 hal yang mau kita kerjakan. Nah yang pertama aku ingin tingkatkan kemampuanku di bidang. Nah, di bidang apa nanti ditulis. Ya, terus coba yang kedua hal baru yang ingin aku coba lakukan. Nah, nanti kalian ceritain, tulisin. Terus apa lagi Kak? Hal yang ingin aku pelajari. Wah, gitu. Nanti kita bikin. Terus kita gantung kita nanti. Gantung. Jadi kita bisa selalu ingat nanti Kak ya? Ya betul. Oke, gimana langsung kita bikin aja? Kita langsung buat aja. Bahan-bahannya kita butuh karton, penggaris untuk ukur ya. Terus spidol, sticky note. Pakai kertas lipat juga boleh kertas atau lipat origami juga yang boleh. warna-warni. Terus ada lem. Lem. Gini guys. Guys. Guntingnya harus hati-hati ya adik-adik. Tali warna-warni juga. Tali warna-warni. Terus ada manik-manik nih biar lucu-lucu untuk menghias. Pertama kita akan membuat pola. Polanya adalah seperti rumah seperti ini nih. Jadi kita mau bikin segitiga di bagian atas karton. Kalau kalian masih kecil nih belum bisa bikin segitiga, boleh minta tolong papa atau mama atau kakak juga boleh. Set. Kalau udah jadi pola segitiganya, kita gunting deh. Gunting, oke kita gunting ya. Tuh, hati-hati ya adik-adik mengguntingnya. Nah, kalau udah jadi kayak gini, sekarang kita tempelin sticky notes. Ada 3 komitmen kan tadi, jadi kita buat 3 sticky notes. Bisa langsung ditulis juga Kak ya? Iya betul banget. Yang pertama itu aku ingin tingkatkan kemampuanku di bidang. Nah kita bisa tulis apa aja. Daniel mau tingkatkan kemampuan di bidang apa? Musik. Ya Kak Daniel pengen musik. Sama bernyanyi ya, tulis bernyanyi juga. Betul. Ya nggak falish. Tulis ditaruh di paling atas. Aku mau tulis, pinjam dong. Apa tadi yang pertama? Aku ingin tingkatkan. Mama papa bisa bantu anak-anaknya ya untuk menemukan apa sih yang mereka pengen pelajari. Betul. Ya kan? Nah kalau udah jadi nih kayak gini, kan aduh polos banget, jadi kurang lucu kan. Nah kalian bisa kita bisa hias deh. Dengan manik-manik seperti ini ya. Betul. Nanti kalian bisa hias. Ada nah terus nanti belakangnya, biar bisa digantung, kita ambil tali. Oh hijau juga Kak, nggak warna lain. Pink, Nggak usah panjang-panjang. Nah, kita tempel deh bagian belakangnya pakai double tip. Kalian kebantu Kak, tenang kau. Nah, udah jadi deh prakarya kita minggu ini. Mana Kak? Oh iya bener, tulisan di bawahnya belum ada. Kita tulis judul rumah ini adalah Aku di 2021. Tulis di mana ya? Di sini deh. Jadi kita bisa selalu ingat ya. Jadi kita bisa selalu ingat ini adalah harapan kita yang mau kita lakukan di tahun 2021. Tuh. Nah. Yeay. Bagusan yang mana? Punya Kak Daniel apa punya Kak Nanda? Ini juga aku yang kerjain. Nih kalau udah jadi jangan lupa. Diapain Kak Daniel? Di-upload ke Instagram, lalu tag ke @superbook_Indonesia. Pastikan kalian isi ya. Iya betul. Isi jadi Kak Daniel sama Kak Nanda pengen lihat apa yang jadi
harapan kalian di tahun 2021. Yes. Wow, luar biasa. Ditunggu hasil prakarya kalian. Selamat mencoba. Ya, gak kerasa ya Kak Daniel, kita udah mau selesai ibadah sekolah minggunya. Iya, gak kerasa kita hari ini udah belajar banyak. Betul ya Kak banget. ya. Kak Daniel, Kak Nanda berharap semua adik-adik kita benar-benar diberkati lewat ibadah hari ini. Amin. Wow. Nah, Kak Nanda mau ingetin nih, kalau di minggu ini dan minggu-minggu ke depannya, kita udah kembali lagi. Wah, Superbook is back. Wah, berarti sekolah minggu akan kembali ada setiap hari Minggu pagi jam 6.45. Terus saya ada Superbook online, kita juga ada Superbook Club. Wah, jangan lupa itu juga rame loh. Tiap hari apa Kak? Tiap hari Kamis sore, jadi pastikan kalian ikutin terus YouTube channel dari Superbook Indonesia. Subscribe buat yang belum. Subscribe bener-bener, terus nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan. Dan juga follow Instagramnya Superbook Indonesia. Jadi kalian juga gak ketinggalan nanti kalau ada event-event, ada acara-acara menarik. Segala macam. Iya betul. Kalian gak ketinggalan. Wah, luar biasa, kalian pantengin terus ya. Dan Kak Daniel, Kak Nanda juga mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat setiap mama papa yang terus setia untuk dukung kami untuk tetap bisa melayani banyak anak-anak di seluruh Indonesia. Betul. Nah, buat papa mama, kakak-kakak yang tergerak hari ini untuk mau berdonasi mendukung program pemuritan ini supaya tetap ada, kakak-kakak boleh salurkan melalui barcode yang ada di sebelah kiri kami ini. Terima kasih buat semua donasinya. Biarkan nama Tuhan dimuliakan dan semakin banyak anak-anak diselamatkan. Amin. Wah, luar biasa. Nah, ya udah kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa dulu ya Kak Daniel. Ya. Oke, mari adik-adik semua, Kak Daniel undang untuk semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri dong. Kita mau sama-sama berdoa. Hari ini kita udah belajar kan, kita bungkus hari ini kita belajar bahwa semua resolusi kita di tahun ini kita mau sepakat, kita mau jadi orang yang lebih baik. Mari kita bawa semua rencana kita itu sama Tuhan. Yuk. Oke ya, kan Anda siap kita berdoa ya? Siap. Adik-adik semua juga siap ya? Kita lipat tangan, kita tutup mata. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kami bisa belajar bahwa kami harus tetap terus mengandalkan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau bawa semua rencana kami, semua hal-hal yang sudah kami persiapkan untuk kami menjalani tahun 2021 ini ke depannya. Tuhan Yesus, kami mau percaya bahwa Tuhan ada bersama kami dan memampukan kami untuk mengerjakan hal-hal yang baik yang harus kami lakukan ke depannya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi Tuhan, kami mau minta Tuhan untuk masuk dalam diri kami, masuk dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami dari kehidupan lama kami yang buruk Tuhan, menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Di dalam nama Yesus, pribadi yang sungguh sayang sama kami berdoa dan mau mempersembahkan hidup kami sama Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sampai ketemu semua.